secara offline, maka saya menghimbau kepada kita semua dengan kondisi yang selama ini kita doakan untuk kita bisa beribadah secara offline, kondisi pandemi sudah semakin menurun. Mari kita mengucap syukur bersama-sama di gereja ini, hadir beribadah, karena gereja sudah mengizinkan untuk kita semua boleh hadir ke gereja, beribadah secara offline, sudah tidak online. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan, dan marilah kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan, bahwa pertolongan kita di dalam ibadah pagi hari ini tentunya datang daripada Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita yang penuh berkat di minggu pagi hari ini. Amin. Jemaat, kita mendengarkan petunjuk introitus dari ibadah kita hari ini, atau nas pembimbing yang terambil dari Mazmur 145 ayat 2-3. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mengaku semua dosa-dosa kita, tapi sebelumnya kita nyanyikan Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam jubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri berikanku. Kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu di pagi hari ini untuk bersyukur, berterima kasih karena begitu besarnya anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini, tiap-tiap hari kami menikmati pertolongan-Mu, kebaikan-Mu,
Dan kami bersyukur Engkau selalu memberikan kami kekuatan, hikmat di dalam menjalani kehidupan kami ini Tuhan. Kami bersyukur dari berbagai macam persoalan kehidupan yang kami hadapi, Tuhan, kami boleh melihat bagaimana kasih setia Tuhan itu menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah-tengah begitu banyaknya pergumulan hidup kami, sukacita surgawi melalui Roh Kudus, melalui firman-Mu, Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga patutlah kami bersyukur kepadamu. Tidak cukup 1001 lidah kami untuk menaikkan puja dan puji atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Engkau tolong anak-anak kami, Engkau tolong suami kami, Engkau tolong istri kami, mantu kami, cucu kami, Engkau menolong pelayanan pekerjaan kami ya Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih di tengah-tengah kami putus asa, kami menangis, tapi Tuhan turut merasakan apa yang kami rasakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mendapat menjalani hidup di minggu ini bukan karena kekuatan dan hebat kami, tapi semata-mata karena kuasa Tuhan yang menolong, yang menyanggupkan kami menjalani hidup yang tidak mudah ini ya Tuhan. Tetapi kami juga dengan jujur mengakui semua salah dan dosa kami yang kami telah perbuat di sepanjang minggu ini. Kami sering iri hati, kami sering cemburu, kami sering tidak menerima kalau orang lain diberkati. Tuhan, kami juga sering tidak bisa menerima kalau ada pandangan-pandangan, pikiran-pikiran yang tidak cocok dengan kami, Tuhan. Tuhan, kami selalu mengikuti keinginan-keinginan daging kami. Oleh karena itu, Tuhan, di waktu yang indah ini, mohon kiranya Tuhan membasuh semua salah dan dosa kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menikmati lagi sukacita kami, karena Engkau telah mengampuni semua dosa kami. Terima kasih untuk anugerah pengampunan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih. Amin. Jemaat sekalian dikasihi oleh Yesus Kristus, berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa yang terambil dari Roma pasal 5 ayat ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya undang semua jemaat baik yang di rumah maupun yang di gereja, kita bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk atau perintah baru yang Tuhan inginkan kita lakukan. Terambil dari Matius pasal 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus, kita terus dapat dimampukan untuk menyadari dan mengakui semua salah dan dosa, dan kita mau bertobat dari kesalahan-kesalahan itu. Amin. Jemaat persilakan duduk, mari kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Shalom yang di Zoom, mohon untuk on cam, lambaikan tangannya. Ya. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu jemaat yang terkasih untuk hadir. Minggu depan onsite, online-nya tidak ada. Jadi untuk minggu depan, monggo Bapak Ibu Saudara sekalian hadir di tempat ini. Kita bersukacita bersama-sama, kita rasakan lawatan Tuhan. Amin. Mari sekarang kami mengundang kita semua untuk hadir dalam hadirat-Nya. Dengan penuh ucapan syukur, katakan bahwa hari ini ada karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku menyembah
Mari Bapak Ibu sampaikan. Benar Tuhan, mengikut Engkau adalah kesukaan hati kami Bapa. Engkau tunduk dalam hadirat-Mu, kami lepas segala hak kami Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami Yesus. Kekuatan hidupku, yakin dalamku, jalurkanku, hamba yang berkenan mengikut Yesus. Itulah kekuatan hatiku, ku lepas semua hakku mengenal kehendaknya di hidupku. Yakin ada mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Benar Tuhan, mengiring Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami Bapa. Kami tahu siapa kami Tuhan. Tanpa Engkau kami bukanlah siapa-siapa. Kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan di atas hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, Raja kami Tuhan, Kau Raja, Kau berkuasa atas hidup kami. yang berkata, Engkau berkata atas hidup kami. yang berkata, Haleluya Yesus, Yesus Tuhan. Engkau beraja dalam hidup kami Bapa. Engkau beraja dalam hidup kami. Dimuliakan, ditinggikan. Kami memuliakan Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami Bapa. Kami meninggikan Engkau, Raja atas hidup kami. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, Raja atas hidup kami Bapa. Raja yang berkata,
Engkau berkuasa atas hidup kami. Sakit penyakit tidak berkuasa atas hidup kami. Amin. Pergumulan apapun itu Tuhan, mereka tidak berkuasa atas hidup kami. Karena kami memiliki Allah yang jauh lebih berkuasa dari apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Ya, Mosia. Shalom sekali lagi. Siapa yang yakin bahwa Tuhan Allah hadir di sini? Saya percaya. Tuhan Allah hadir di sini, ada hadir di yang di Zoom. Tuhan Allah hadir dalam hidup kita. Mari kita pujikan dengan sukacita. Boleh bergoyang Yesus. Ayo angkat yuk. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, sekali lagi hadir di sini, tempatnya dirasakan semua, menerima syukur kebesaran-Nya, Allah yang berkuasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang berkuasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang berkuasa. Di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua, mari masukkan kebesaran-Nya, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Tuhan yang berkuasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang berkuasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, dirasakan semua, mari masukkan kebesaran-Nya, Allah yang berkuasa. Mari masukkan kebesaran-Nya, Allah yang berkuasa. Mari masukkan kebesaran-Nya, Allah yang berkuasa. Ya, puji Tuhan. Mari kita masukkan kebesaran Allah kita yang berkuasa. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat terkasih. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Saudara Karis akan membacakan dalam Mazmur 119 ayat 170 sampai 176. Mazmur 119 ayat 170 sampai 176. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu,
Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Amin, puji Tuhan. Saya mengundang kita semua berdiri lagi karena kita mau meninggikan Allah kita dengan sorak-sorai. Jemaat yang di rumah, monggo kita berdiri bersama. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat. Tiada yang mustahil. Mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Dia berkata, penasehat Dia. Katakan, tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Tiada yang mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Allah berkata, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Puji Tuhan, tiada yang mustahil bagi Dia. Tetap percaya dan andalkan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita bagi jalan kita dan terang bagi jalan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Aku
Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, setelah kami memuji, memuliakan Engkau di tahta-Mu yang Maha Kudus, terima kasih kami juga diberi kesempatan Tuhan di dalam ibadah ini untuk menikmati kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan. Biarlah firman yang hamba sampaikan juga boleh menjadi bagian kehidupan iman daripada semua jemaat yang mendengar pada pagi hari ini. Kami tahu ya Tuhan, banyak godaan, banyak pikiran-pikiran yang menerawang kemana-mana, tapi biarlah Roh Kudus, kami mohon untuk mengarahkan pikiran kami, pengertian kami, telinga kami, hati kami, untuk firman-Mu yang kami baca, renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan yang telah menuliskan firman dalam Alkitab, sehingga kami boleh membacanya, dan tiap-tiap hari kami terus dibangun kehidupan rohani kami. Dan terus mengasihi Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Sekali lagi, tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini, penuh dengan kekurangan dan kelemahan dan keterbatasan. Kiranya Tuhan mampukan untuk menyampaikannya sampai pada selesainya nanti. Terpujilah Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah baptisan Yesus. Mari kita membuka Matius pasal 3, ayat 13 sampai 17. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Ya, saya duduk saja ya karena berdiri kejauhan. Oke. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dalam terjemahan lain, seluruh kebenaran Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku, yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, tetapi juga yang melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan dimulakan. Kuatkanlah kami dan dimulakan. Iman yang dikasih oleh Yesus, salah satu isu teologi yang menyumbangkan banyak permasalahan, pertikaian dan perpecahan dalam dunia kekristenan atau dalam gereja, yaitu isu tentang baptisan. Beberapa gereja mengajarkan baptisan adalah sebuah sakramen. Baptisan itu penting untuk keselamatan. Sebagian besar gereja melaksanakan baptisan anak, sebagian lagi baptisan dewasa. Ada gereja yang mempraktekkan baptisan selam, dan ada juga gereja yang melakukan baptisan percik. Bahkan Bapak Ibu, ada gereja yang tidak mengakui baptisan anak dan percik, sehingga harus dibaptis ulang dengan baptisan selam atau dewasa. Bapak Ibu, di samping isu-isu tentang baptisan, saya yakin kita semua akrab dengan istilah baptisan itu. Baptisan bukan sesuatu yang asing dalam pengertian kita. Oleh karena sebelum kita dibaptis, gereja mengadakan kelas katekisasi. Sebagai syarat seseorang akan dibaptis.
Tetapi kita tidak membahas persoalan-persoalan doktrin baptisan di atas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus mau dibaptis, maka di situ kita boleh simpulkan, ya, atau kita perlu ketahui bahwa dalam perikop firman Tuhan yang telah kita baca tadi itu, beberapa penafsir melihat momen Yesus dibaptis di Sungai Yordan secara formal dimulainya misi Yesus di atas bumi ini, yaitu untuk menebus dan menyelamatkan kita. Nah, puncaknya pengorbanan dan kematiannya di atas kayu salib. Jadi dimulai, baptisan itu adalah suatu momen Yesus memulai pelayanannya di bumi ini, dan puncaknya itu nanti kematiannya di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus kita manusia yang berdosa. Kemudian setelah itu diikuti kebangkitan, kemudian kenaikannya. Oleh karena itu, mengapa gereja melakukan baptisan Kristen? Karena itu perintah Tuhan juga. Baptisan itu menjadi sebuah sakramen kudus. Karena pengertian dari baptisan sakramen kudus itu, kita turut mati, dikuburkan, dan dibangkitkan bersama Kristus. Baptisan sebagai tanda atau materai pengampunan dosa dan kelahiran baru. Bapak Ibu, pengampunan diberikan Allah kepada manusia sebelum kita lahir, karena sebagai umat pilihan, itu konsekuensi daripada kita sebagai umat pilihan Allah, telah ditetapkan Tuhan bahwa kita diselamatkan, dipilih diselamatkan sebelum dunia ini ada. Tetapi baru dinyatakan kepada kita melalui Kristus dan melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi semua kita harus mengikuti perintah Tuhan untuk dibaptis karena mengandung daripada atau mengandung pengertian meterai bahwa kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, sebelum kita masuk kepada baptisan Yesus itu sendiri, maka kita coba memulainya dengan penjelasan Yohanes Pembaptis itu tentang dirinya dan Yesus yang akan dia baptis itu. Nah, Yohanes Pembaptis disebut namanya Yohanes Pembaptis karena pelayanannya adalah membaptis. Yohanes mengatakan bahwa dia hanyalah perintis jalan bagi Kristus yang sedang datang. Jadi ciri pelayanan Yesus itu yaitu membaptis dengan air. Sedangkan ciri pelayanan Yesus yaitu baptisan dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, Bapak Ibu, penjelasan Yohanes Pembaptis itu tentang dirinya bahwa dia itu adalah tema utama khotbah Yohanes Pembaptis itu, yaitu khotbahnya tema itu bertobatlah. Nah, dalam Markus pasal 1 ayat 4 dijelaskan di situ bertobat untuk pengampunan dosamu. Dalam Injil Matius pasal 3 ayat 2, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Jadi ada dua penekanan di dalam Markus pasal 1, bertobat untuk pengampunan dosamu, tapi bertobat karena kerajaan sudah dekat. Jadi kedua kalimat ini tidak bisa dipisahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes dalam pemberitaannya memanggil setiap orang untuk mengakui dosanya dan bertobat sebelum ia dibaptis. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena baptisan itu kita semua sudah paham, baptisan tidak menyelamatkan. Tapi baptisan itu menjadi berarti apabila sebelum kita menerima baptisan itu, kita bertobat dan mengakui dan meninggalkan semua dosa kita. Nah, ini merupakan cara yang unik mempersiapkan kedatangan juru selamat. Jadi tema bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat, itu ciri khas daripada pemberitaan Yohanes untuk mempersiapkan orang untuk kedatangan Mesias, sang juru selamat itu. Nah, saya membaca penafsir yang saya sebutkan namanya itu David Guzik gitu. Mengatakan, berita utama Yohanes Pembaptis bukan engkau adalah orang berdosa, maka engkau harus bertobat. Tetapi berita utama Yohanes Pembaptis adalah Mesias, Raja akan datang. Sedangkan panggilan pertobatan, bertobatlah kamu dan mengakui dosamu, itu adalah sebuah respon terhadap Mesias yang sang raja dan kerajaan yang akan datang, sedang datang, dan sudah datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Yohanes Pembaptis berita pertobatan itu sangat penting.
dan jangan diabaikan atau disia-siakan oleh kita pun juga. Ya. Oleh karena itu, masa Prapaskah ini masa kita merenungkan ya, kehidupan kita, kerohanian kita di hadapan Tuhan. Pertobatan itu menjadi sebuah renungan untuk kita mempersiapkan kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Jadi jangan diabaikan, jangan disia-siakan. Ya, harus sungguh-sungguh untuk kita mempersiapkan diri kita sebagai pengantin wanita itu untuk bertemu dengan Sang Kristus. Maka kita perlu pertobatan dan hidup kudus. Ya, kita melihat tanda-tanda zaman sekarang ini, kita harus jangan lagi berleha-leha, jangan lagi mau mengenak-enakkan keinginan daging kita dengan tidak serius. Ya, merenungkan, memikirkan anugerah Tuhan yang telah menembus menyelamatkan kita. Tidak adalah waktunya lagi kita bersantai-santai untuk hal kerohanian. Kalau untuk pekerjaan, untuk sekolah, untuk cita-cita, kita begitu berapi-api. Tapi juga saya mengajak kita ya untuk berapi-api, merenungkan keberadaan kita yang nantinya dijemput oleh Kristus menjadi pengantinnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian sumpah baptis berita pertobatan sangat penting sekali lagi, dan jangan diabaikan atau disia-siakan oleh setiap orang Israel dan kita. Sehingga tidak heran apabila Yohanes mengkritik Bapak Ibu pemimpin agama Yahudi dengan keras. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, demikian ia mengingatkan mereka. Matius 3:10, Lukas 3 ayat 9. Ia menyebut para pemimpin agama yang tidak bertobat itu keturunan beludak. Dan itu sama dengan kita juga. Kalau kita tidak menghidupi anugerah Tuhan, menghargai anugerah Tuhan, dan tidak hidup dalam pertobatan, buah keselamatan dan pertobatan tidak ada, maka kita juga bisa disebut dengan ular beludak. Ya. Dengan gamblang Yohanes menyatakan sama sekali tidak ada artinya bila mereka menjadi keturunan Abraham tapi tidak menghasilkan buah keselamatan atau buah pertobatan. Itu sama juga dengan kita. Kita katakan kita anak Allah, tapi hidup kita tidak menunjukkan buah pertobatan dan keselamatan. Ya, kita tidak berhak disebut dengan anak-anak Allah. Panggilan Yohanes dalam pelayanannya adalah hidup yang baru dimulai. Waktunya ya, sudah tiba. Maka Yohanes memanggil keluar segenap orang Israel pada waktu itu supaya bersedia menerima kedatangan Kristus yang sudah dekat dan segera menghadapi penghakiman yang hendak diadakannya. Sebab itu Bapak Ibu sangat penting sekali meresponi dengan bertobat dan mengaku dosa. Itu juga menjadi peringatan bagi kita pagi hari ini yang beribadah. Supaya kita yang akan dijemput Kristus sungguh harus mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah hidup sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kita sudah diselamatkan, sudah bertobat. Sama saja kalau misalkan kita hidupnya tidak ada perubahan sebelum kita bertobat dan sesudah kita bertobat, sama saja, maka kita akan mengalami penghakiman yang daripada Tuhan itu. Jadi Yohanes dalam khotbahnya itu dia sungguh mengajak orang, ayo sambutlah Sang Mesias dengan kamu bertobat, mengakui semua dosa-dosamu. Jadi Bapak Ibu baptisan Yesus terkait dengan sejarah penebusan yang sudah dicatat dalam Kejadian pasal 1, pasal 3, bagaimana Adam itu jatuh di dalam dosa, tetapi juga Allah memberikan, diikuti dengan perjanjian penebusan. Lihat Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan penebusan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan hatunya. Ini Bapak Ibu panggilan, Adam jatuh dalam dosa, tapi ada perjanjian penebusan yang daripada Tuhan. Panggilan pertobatan sekali lagi Bapak itu sangat krusial, sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena manusia itu berdosa, tidak menghormati dan menyembah Allah. Manusia berdosa meninggalkan manusia dengan sengaja meninggalkan Allah. Hubungan manusia dengan Allah itu sangat buruk, hancur, ya, rusak total karena dosa. Bahkan manusia kita ini kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tiap hari karena dosanya hidup dalam kesalahan demi kesalahan. Ya. Dia diperhamba oleh dosa, tidak bisa mengikuti kebenaran yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pertobatan merupakan bagian sangat penting bagi kita manusia berdosa untuk memperoleh penebusan, pendamaian, dan keselamatan. Pertobatan yang dimaksud oleh Yohanes Pembaptis dan Alkitab keseluruhannya itu bukan perubahan pikiran ya, secara akademis, secara pengetahuan,
Kita tahu tapi kita tidak bertobat, percuma. Ya. Bukan di situ. Banyak orang tahu tentang Alkitab, tentang apa, tapi hanya sekedar pada pengetahuan akademisnya saja. Atau bukan hanya sekedar penyesalan belaka. Ya, kemarin saya lihat di tribunnya Medan itu ya. Waduh, banyak sekali orang-orang preman itu ditangkap gitu ya. Lalu ketika diminta pengakuan penyesalan, wah mereka mudah sekali mengatakan, saya minta maaf kepada orang-orang yang saya sudah palak seperti begitu, tapi tidak diganti. Ya, berbeda dengan Matius pemungut cukai itu ya, pemungut cukai, dia merampas ya, tapi dia mengembalikan setelah dia bertemu dengan Yesus, setelah dia menyadari dosanya, dia bertobat, dia mengembalikan semuanya itu. Jadi pertobatan bukan bagian sangat penting ya untuk kita memperoleh karya pendamaian dan keselamatan daripada Kristus. Pertobatan yang radikal berbalik ya. Pertobatan secara radikal itu berbalik dari dosa dan harus terlihat jelas di dalam buah kebenaran, di dalam buah kebaikan ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jika membandingkan Bapak Ibu di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai 12, maka Paulus berkata bahwa di dalam pertobatan itu ada kesedihan, ada duka cita ya, yang sesuai dengan kehendak Allah. Dikatakan di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 sampai 12, Paulus berkata kesedihan atau duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Inilah Bapak Ibu pekerjaan Roh Kudus. Mengerjakan pertobatan dalam hidup kita itu ada sebuah kesedihan yang mendalam. Ya, ada sebuah duka cita karena kita telah berbuat dosa. Jadi jangan berbuat dosa biasa-biasa saja, tidak. Makanya tanggal 10 bulan April kita akan mengikuti satu seminar dosa dan salib. Saya ingin supaya kita semua ikut, supaya kita tahu bahwa dosa itu begitu luar biasa, mengerikannya, sampai Kristus harus mati di atas kayu salib. Sehingga berbuat dosa itu jangan seenak-enaknya saja. Karena ada korban yang telah dikorbankan oleh Allah, yaitu putranya sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam 2 Korintus 7:10, pertobatan itu sebuah duka cita, seperti orang yang kehilangan istrinya, orang tuanya. Lebih daripada itu seharusnya duka cita itu. Dan inilah pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu, dia mengerjakan pertobatan kita sehingga menimbulkan di dalam hati kita penyesalan atas dosa yang telah kita buat. John MacArthur mengatakan pertobatan yang sejati tidak terpisahkan dari duka cita dan kesedihan sejati atas dosa. Pertobatan adalah inti dan bukti dari keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah. Orang yang tidak percaya bertobat dari awal ketika diselamatkan, ya, orang yang tidak percaya bertobat dari awal ketika diselamatkan, kemudian setelah dia menjadi percaya, bertobat, meninggalkan dosa-dosanya, sehingga orang yang bertobat dan meninggalkan dosanya itu setiap hari dapat menikmati sukacita berkelimpahan yang adalah berkat dari persekutuan kita dengan Allah. Oleh karena itu, kenapa liturgi kita mencantumkan pengakuan dosa supaya ya, itu sebuah bukti bahwa kita telah diselamatkan dan juga untuk menikmati persekutuan kita dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, sebelum Yesus dibaptis, Yohanes Pembaptis memperkenalkannya kepada kita. Itu di ayat 11 ya. Di ayat 11 dia memperkenalkan itu. Aku membaptis engkau dengan air untuk pertobatan, tetapi setelah aku datang, seorang lebih berkuasa daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Selanjutnya Yesus berkata tentang Yesus, ia membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya apa Bapak Ibu? Nanti segera akan datang kepadanya jauh lebih besar daripada dirinya, yaitu Mesias. Yesus adalah penyelamat. Dia adalah hakim yang agung. Itulah yang diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis kepada halayak ramai pada waktu, siapa Mesias yang sebentar lagi akan datang kepadanya untuk dibaptis. Tapi Yohanes Pembaptis Bapak Ibu, dia walaupun orang mengatakan engkau adalah Mesias, tapi Yohanes dengan jujur mengatakan aku bukan Mesias. Hal ini terbukti dalam Yohanes 3:8, aku berkata aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Begitu juga ketika Yohanes menyadari bahwa orang yang datang
itu adalah Mesias, meskipun dia nabi besar, dihormati banyak orang, banyak pengikutnya, Yohanes dengan tulus hati dan dengan kerendahan hati mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Mengapa? Karena ia orang berdosa berhadapan dengan Sang Pencipta alam semesta. Bapak Ibu, dalam sikap kita melayani harus mempunyai sikap yang seperti ini. Aku orang berdosa yang tidak layak untuk melayani Tuhan. Tapi kalau dilayakkan, itu harus sungguh-sungguh kita hargai dan hormati. Bapak Ibu sekalian, bagaimana proses makna teologis pembaptisan Yesus itu? Ketika Yesus datang dari Galilea ke Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes, reaksi Yohanes itu terheran-heran ya. Mengapa Yesus, Mesias Anak Allah yang tidak berdosa, datang meminta untuk membaptiskannya? Dan Yohanes merasa seharusnya dia yang harus dibaptis oleh Yesus, bukan Yohanes yang membaptis Yesus. Sebab itu dalam ayat 12 Yohanes menolak untuk membaptis Yesus. Mengapa Yesus menolak? Antara lain, Yesus lebih besar dari pribadi Yohanes Pembaptis. Meskipun ia nabi terakhir, nabi besar yang terhormat, tapi ia tidak layak untuk membaptis Yesus. Yesuslah yang layak untuk membaptis dia. Itu pikiran daripada Yohanes Pembaptis. Yang kedua, Yesus itu memiliki otoritas melebihi dirinya. Bahkan secara moral lebih superior Mesias yang akan dibaptis daripadanya. Maka dia mengatakan, Yohanes menolak, Tuhan, bukan aku yang membaptis engkau. Engkaulah yang membaptis aku. Bapak Ibu, baptisan Yohanes itu ditujukan untuk pengampunan dosa. Seperti kita pagi hari ini, mengapa kita dibaptis? Karena itu berbicara tentang pengampunan dosa yang telah dikerjakan oleh Yesus. Sedangkan Yesus tidak berdosa karena ia anak Allah yang Maha Kudus. Maka Yohanes menolak untuk ia membaptis Yesus. Karena apa, Bapak Ibu? Karena kebutuhannya sebagai orang berdosa lah yang perlu dibaptis oleh Yesus. Permintaan pembaptisan untuk Yesus membaptis Yohanes, ya, itu menunjukkan kerendahan hatinya, itu menunjukkan keberdosaannya. Bukan seperti Yesus, tidak perlu bertobat, karena ia Mesias, anak Allah yang kudus. Itulah alasan kenapa Yohanes Pembaptis menolak untuk membaptis Yesus. Yesus terlebih dahulu lah yang membaptis dirinya, karena itu kebutuhannya sebagai orang berdosa perlu dibaptis oleh Sang Juru Selamat kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu, apa makna baptisan Yesus? Bapak Ibu, permintaan Yohanes untuk membaptis dirinya ditolak oleh Yesus. Tuhan Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi. Yaitu Yesus dibaptis oleh Yohanes. Untuk apa? Untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah atau seluruh kebenaran Allah. Kata menggenapkan itu merujuk penggenapan atas nubuat, ya. Jadi begitu banyaknya nubuat tentang Mesias dalam Perjanjian Lama, maka kalau dikatakan menggenapkan seluruh kehendak Allah atau kebenaran Allah, bahwa Yesus datang untuk menggenapi seluruh nubuat Perjanjian Lama. Nubuat yang digenapkan itu tercatat di dalam Yesaya 53, ini salah satunya ayat 11. Dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Jadi dengan Yesus dibaptis itu, maka dia menggenapkan Yesaya 53 ayat 11, dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatannya mereka dipikul. Jadi Bapak Ibu yang beribadah hari ini bersyukur, bersorak-sorak kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena Mesias yang datang mau dibaptis itu, dia ingin, ya, menyatakan keselamatannya, memikul dosa kita di atas kayu salib. Di dalam ayat 15, Leon Morris sangat baik menerjemahkan, ya. Matius mengatakan dengan Yesus turun ke Sungai Yordan bersama dengan orang berdosa. Dia menyamakan dirinya dengan orang berdosa, menyatakan dan meneguhkan solidaritas Yesus dengan orang berdosa, membuat dirinya satu dengan mereka untuk mengerjakan keselamatan mereka yang ia genapi pada waktunya, yaitu di atas kayu salib. Ya. Kemudian John MacArthur itu juga mengatakan begini, Kristus di sini mengidentifikasi dirinya dengan orang berdosa. Ini relevan dengan Yesaya 53:12, ia terhitung dengan di antara pemberontak. Jadi Yesus, Bapak Ibu, mau dibaptis untuk dia menyamakan, mengidentifikasikan dirinya dengan orang berdosa, meskipun dia tidak berdosa.
Dia Allah yang Maha Kudus. Dengan Yesus dibaptis Bapak Ibu, di sini Yesus sedang menunjuk kebutuhan orang banyak. Perlu penebusan, perlu pembenaran. Karena itu Yesus mau dibaptis untuk menyamakan dirinya dengan orang berdosa. Karena orang berdosa tidak bisa mengerjakan penebusan dosa itu di atas kayu salib. Yesuslah yang bisa. Karena itu dia ingin supaya kita memahami, mengerti mengapa dia harus dibaptis. Supaya kita memahami, mengerti betapa begitu kasihnya dia kepada kita. Sehingga kita harus mencintai dia di dalam kehidupan kita ini. Yesus dibaptis sedang menunjuk pada kebutuhan orang banyak untuk ditebus, untuk dibenarkan. Baptisan awal pelayanan Yesus, Bapak Ibu, ya, tadi sudah dijelaskan. Kesempurnaan keberadaannya akan diberi kepada orang berdosa. Di dalam 2 Korintus 5:21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi luar biasa Bapak Ibu, ya, makna daripada Yesus dibaptis itu. Yesus dibaptis suatu tindakan kerendahannya dan juga sekaligus kemanusiaannya. Tindakan Yesus dibaptis, ia setuju diperhitungkan seolah-olah Yesus itu orang berdosa. Seolah-olah, ya, bukan dia orang berdosa, seolah-olah. Ini adalah bagian terpenting dari pembenaran yang Yesus mau kerjakan untuk menjadi jaminan kita, orang berdosa yang telah dibenarkan, diselamatkan, yakin pasti bahwa kita itu telah ditebus dan diselamatkan, didamaikan oleh Allah. Maka Yesus mengambil tindakan kerendahan itu, dibaptis seperti kita yang berdosa. Dia tidak berdosa sekali. Yesus dibaptis sebagai pernyataan bahwa ia menyerahkan kehendaknya itu kepada Bapa. Dan ini awal pelayanannya di bumi. Jadi dengan dia dibaptis, dia mengatakan kepada Bapa, Bapa, aku akan melakukan kehendak-Mu untuk menebus dan menyelamatkan. Aku akan mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi sebuah pernyataan kepada kita dan kepada Bapanya yang menugaskan dia, mengutus dia ke dalam dunia untuk menebus dan menyelamatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian harus mencintai Yesus dengan segala hati dan jiwa kita. Baptisan Yesus sebagai petunjuk mendahului bahwa ia telah memikul dosa kita orang berdosa, supaya kita percaya dan menjadi, dan kita memahami bahwa kita ini umat pilihannya. 1 Petrus 5 ayat 1 Petrus 3 ayat 18. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang luar biasa lagi Bapak Ibu. Ketika Yesus dibaptis dan dia keluar dari air baptisan itu, ya, maka terbuka sebuah misteri yang luar biasa penting di dalam kehidupan iman percaya kita. Apa misterinya itu? Yaitu kealahan Allah yang Tritunggal, doktrin Trinitas diungkapkan dalam laporan pembaptisan Yesus. Bapak Ibu, satu waktu kita coba minta nanti Pak Heri ketika dia sedang menyelesaikan tesisnya yang sedang dia kerjakan ini tentang misteri kealahan. Ya, ada perichoresis disebut di situ, ya. Nah, kita minta untuk lebih mendalami lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, terbuka melalui pembaptisan Yesus tentang kealahan yang Tritunggal itu. Bapak Ibu, ketika pribadi Trinitas terlibat dalam momen Yesus dibaptis, Allah Anak dalam wujud manusia yang dibaptis, ya, Allah Bapa berbicara dari surga dan Roh Kudus turun ke atas Yesus seperti seekor burung. Merpati. Ayat 16-17 adalah salah contoh yang sangat kuat misteri daripada Trinitas di dalam Alkitab. Meskipun sekarang begitu banyak pengajaran oneness, only Jesus, ya, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat 16-17 ini contoh yang kuat keyakinan kita misteri tentang Trinitas di dalam Alkitab. Apa yang Allah katakan dari surga? Ia mengklaim dengan sangat terang dan jelas, Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Mesias yang diutus oleh Allah untuk menggenapi nubuat dan mulai mendirikan kerajaannya di atas bumi. Jadi Bapak Ibu, melalui baptisan Yesus ini, kita boleh belajar, dia mendirikan kerajaannya di atas bumi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita warga kerajaan Indonesia, tapi kita juga warga kerajaan Allah. Di bumi ini, sekarang ini, karena Yesus. Dan itu dipertegas, dipahami karena dia mau dibaptis. Bapak Ibu Saudara sekalian, suara Bapa yang terdengar dari surga, inilah anakku, yang ini kutipan dari Mazmur 23 itu, di dalam kutipan dari Mazmur 23 itu berbicara tentang Daud dan kerajaannya. Dan
juga mengutip Yesaya 42 ayat 1 bahwa Mesias itu adalah hamba Tuhan yang benar. Inilah anakku yang kukasihi. Jadi Bapak Ibu, Roh Allah turun ke atas Yesus itu mengurapi Yesus sebagai Raja Israel, Mesias yang ditugaskan oleh Allah Bapa untuk menjadi hamba Allah yang benar. Suara Bapa di surga, Yesus menyatakan karakternya. Suara Allah dari Bapa dari surga, Yesus menyatakan karakternya. Allah menyatakan Yesus anaknya yang paling ia kasih dan mengatakan ia berkenan kepadanya. Suara Bapa itu mendeklarasikan keilahian anak Allah dan mengkonfirmasikan relasi Bapa dan anak itu dalam kasih yang sudah ada sejak di dalam kekekalan. Jadi bukan waktu Yesus mengatakan, Bapa di surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, itu baru terjalin sebuah hubungan kasih. Tapi sebelum Yesus, Allah Bapa berkata dari surga, inilah anak kukasihi, maka keduanya sudah hidup di dalam kasih yang kekal. Sebelum ada dunia ini diciptakan. Bapak Ibu, kasih Allah dan kasih Yesus itu merupakan sentral keberadaan Allah yang adalah ada itu. Bapak Ibu, inilah anakku yang kukasihi, kata Bapa dari surga itu, kata Allah Bapa di surga. Tetapi hatinya hancur. Ketika anaknya yang begitu dia kasihi dan mengasihi dia, mengorbankan dirinya karena dosa-dosa kita manusia. Inilah Bapak Ibu, dasar Bapak berkata, inilah anakku yang kukasihi. Ya, dia mengasihi Bapaknya dengan mengikuti perintah Bapaknya untuk mati di atas kayu salib, menebus dan menyelamatkan kita. Suara Allah Bapa itu tidak terdengar dari surga, inilah anakku yang kukasihi, tapi dilanjutkan dengan perkataan, kepadanya lah aku berkenan, atau kepadanya lah aku senang, atau kepadanya lah aku puas, kepadanya lah aku berkenan, kepadanya lah aku senang, dan aku puas. Oleh karena itu Bapak Ibu, mengapa tema tahun ini hidup yang berpusat kepada Kristus? Karena hidup yang berpusat kepada Kristus, itulah yang memuaskan hati Bapa. Itulah yang menyenangkan hati Bapa. Itulah yang berkenan kepada Bapa. Ketika engkau bermain musik, ketika engkau melayani apapun juga, ya, melakukan apapun juga, tanpa berpusat kepada Kristus, maka tidak berkenan. Kalau tidak berpusat kepada Kristus, tidak menyenangkan hati Allah. Tidak memuaskan hati Allah. Allah membuktikan ketaatannya ya kepada Yesus. Yesus membuktikan ketaatannya kepada Bapa sebagai bukti kasihnya yang sempurna dengan selama 3,5 tahun tidak ada cacat, menyenangkan, memuaskan hati Bapa ketika Yesus berada 3,5 tahun di bumi, bahkan sejak kelahirannya, bahkan di dalam penderitaannya sebagai hamba yang ia sempurna mengerjakan kehambaannya itu. Ia rela mati untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari dosa, dan dia sempurna mengerjakan keselamatan itu dengan sempurna di atas kayu salib. Sehingga kita yang menerima dan percaya kepadanya menerima anugerah Kristus dalam hidup, yaitu penebusan, keselamatan, hidup kekal, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena pekerjaan sempurna memuaskan, menyenangkan hati kita, maka ya, sekali lagi, karena pekerjaan anak itu sempurna, memuaskan dan menyenangkan hati Bapa, maka Roh Kudus diutus Bapa supaya karya anak yang memuaskan, menyenangkan hati Bapa itu sampai kepada kita, diteruskan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah makna daripada Yesus dibaptis. Bukan hanya sekedar diceluk, tetapi begitu luar biasa makna teologisnya untuk kehidupan kita yang telah diputus dan diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, apa kesimpulan daripada semua berita khotbah atau khotbah hari ini? Yaitu satu pertanyaan saja, apakah kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati dan jiwa kita? Setelah kita mendengarkan bagaimana dia begitu mencintai kita, dengan dia mau mengidentikan dirinya kepada sebagai orang berdosa, padahal dia tidak berdosa. Bapak Ibu, omong kosong ya, kalau kita bilang katakan, saya mengasihi orang, mau mengidentikan diri kita sebagai orang berdosa, itu sangat sulit. Bapak Ibu. Hanya Yesus yang bisa melakukan seperti itu.
Kenapa? Karena kalau kita mau mengidentikan diri kita dengan orang berdosa, kita jatuh dalam dosa. Kita turut terlibat dalam praktik dosanya. Tapi Yesus berbeda. Dia mengidentifikasikan dirinya seperti orang berdosa melalui baptisannya itu, tapi dia tidak berbuat dosa. Dan itulah yang membuat kita diselamatkan dan ditebus oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya ini. Sampai pada hari nanti Jumat Agung dan Paskah, kita sudah dipersiapkan melalui firman Tuhan hari ini, dan hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan untuk kita sungguh-sungguh menyambut Jumat Agung dan Paskah dengan hati yang begitu menyembah Tuhan. Jangan sia-siakan waktu anugerah ini untuk kita kembali kepada Dia, bertobat, meninggalkan segala dosa-dosa kita, pikiran-pikiran kita yang mementingkan kepuasan diri. Tapi biarlah kita menyerahkan diri. Kita katakan, Tuhan, ini aku, hamba-Mu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami pelajari bersama-sama, ya Tuhan. Bahwa Engkau mau dibaptis oleh orang yang berdosa, Yohanes Pembaptis, supaya kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Engkau menyamakan dirimu seperti orang yang berdosa. Engkau tidak berdosa. Tapi disitulah Engkau ingin menunjukkan betapa cintanya, kasihnya Engkau kepada kami, Tuhan. Dan Engkau buktikan melalui penderitaan dan kematian-Mu di atas kayu salib. Tuhan, ampunilah kami jika sampai hari ini kami sungguh menyia-nyiakan penderitaan Kristus di dalam hidup kami. Pekerjaan Kristus yang begitu sangat luar biasa menyayangi kami, tapi kami hidup, Tuhan, tidak seperti yang Engkau inginkan. Ampuni kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Engkau mau merelakan dirimu dibaptis oleh orang yang berdosa, supaya kami yang berdosa boleh dibenarkan oleh Kristus Yesus Tuhan kami. Oleh karena itu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan tolonglah kami, supaya kami hidup sungguh-sungguh mencintai, mengasihi Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu sempurna mencintai dan mengasihi Tuhan, karena kami masih berada di dalam tubuh yang berdosa ini. Roh Kudus kiranya menolong kami, memampukan kami. Roh Kudus kiranya ketika menyadarkan kami tentang dosa, kami bertobat, kami meninggalkannya, ya Tuhan. Karena itu bukan ciri khas daripada seorang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kalau kamu pun masih gagal dan gagal, Tuhan, bersedialah Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba mau berdoa untuk jemaat-Mu, Alitia, yang besok akan bekerja, bersekolah, yang hidup kesehariannya, dalam pelayanan, di dalam apapun juga. Tuhan, tolong dan sertai kami. Di tengah-tengah ancaman, pesakit, penyakit pada saat sekarang ini, Tuhan, kami sungguh bersandar, bernaung di bawah sayap-Mu yang agung, yang mulia, yang kudus itu. Dan kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Tuhan, kami hanya bisa memohon kepada-Mu, Tuhan. Berilah belas kasihan-Mu, kuasa yang menyembuhkan itu kepada semua rekan-rekan kami, hamba-hamba, anak-anak-Mu, Tuhan, di dalam gereja-Mu yang sakit, ya Tuhan. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu yang sakit, tapi kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Engkau menolong. Mungkin kami sakit tubuh, ya Tuhan, tapi juga masih ada yang sakit hati, sakit perasaan, sakit pikiran oleh karena kehidupan ini, ya Tuhan, yang mengecewakan. Karena itu Tuhan Yesus, tolonglah kami, sembuhkanlah kami, pulihkanlah kami, supaya kami menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk teman anak-anak Tuhan yang berbisnis. Tuhan juga tolong dalam bisnisnya di minggu-minggu ini. Betapa sulit sekarang Tuhan melakukan bisnis itu. Tapi kami percaya pemeliharaan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami ini. Kami berdoa juga tolong Tuhan untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, Ibu Grace, Ibu Heni, Ibu Widi, Tuhan tolonglah dalam masa-masa beberapa bulan ini mereka akan melahirkan, berikanlah kekuatan, kesehatan, cukupkanlah semua segala sesuatu yang mereka butuhkan, baik secara jasmani maupun secara mental, ya Tuhan. Pak Saiman, adik kami Samuel, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena hari ini kami boleh menyaksikan dia bisa bermain, melayani Tuhan melalui musiknya, ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih di tengah-tengah penderitaannya, dia masih mau memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dan itu menjadi pelajaran bagi kami semua, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga.
Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang juga bergumul dengan perumahan, dengan sewa-menyewa tempat. Ya Tuhan, tolonglah Engkau kiranya menolong dan memberkati. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk panitia dalam mempersiapkan acara Jumat Agung dan Paskah. Tuhan juga menolong, memampukan mereka untuk melakukan yang terbaik untuk ibadah kami nantinya, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa sembahyang kami yang dipanjatkan dalam nama Yesus yang telah mengajar kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, dengan kasih kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Pak Prengki, silakan memimpin kita, Pak. Puji Tuhan untuk berkat firman yang sudah kita terima. Biarlah firman ini terus bertumbuh di dalam hati jiwa kita untuk kita boleh semakin memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita membawa persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun sebelum persembahan kita jalankan, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membawa persembahan kita dengan ucapan syukur dan bersama-sama kita memuji Tuhan. Dan persembahan boleh dijalankan dari Pak Hadi, mungkin nanti terus bergiliran ya. Mas ini juga sampai ke arah sebelah kanannya. Mari kita akan bersama-sama membawa persembahan kita kepada Tuhan sambil singer dan untuk bisa memuji Tuhan. Kita semua memuji Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Lagi besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus
jiwaku ditabus olehnya. Puji Tuhan, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, kita bersatu hati. Allah Bapa, sekali lagi kami berterima kasih mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang berkelimpahan di dalam kehidupan setiap kami jemaat-Mu. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti bagi kami. Kasih setia Tuhan senantiasa ada bagi kami, bahkan baru setiap hari. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan setiap jemaat-Mu yang boleh percaya semuanya diberkati. Karena itu pagi hari ini kami mengumpulkan sebagian dari berkat Tuhan untuk pekerjaan kerajaan-Mu di tempat gereja kami. Biarlah persembahan kami yang boleh kami kumpulkan ini Engkau memberkati untuk menjadikan pekerjaan yang dapat memuliakan Tuhan. Engkau memberkati setiap pengelola persembahan ini supaya kami boleh mengelola dengan benar dan takut akan Tuhan. Dan akhirnya persembahan ini boleh menjadikan dupa yang harum dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberi. Kami percaya Engkau tetap melimpahkan berkat-Mu. Terima kasih juga untuk setiap jemaat yang di rumah yang juga mengumpulkannya dan mentransfer dalam rekening yang sudah disediakan. Kami percaya Tuhan juga memberkati. Terpuji nama-Mu Bapa. Akhirnya kami menyerahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang kami sembah dan kami tinggikan. Haleluya. Amin. Amin. Mengakui pengakuan iman rasuli kita. Mari bersama Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat. Perlukan juru selamat agar janganku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di dalam kencang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hanya kekuatan sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di dalam ku perlukan juru selamat dalam rangka juangku. Siang malam
jemaat, minggu depan kita beribadah bersama-sama dan tidak ada lagi pelayanan lewat Zoom, meskipun ada hal tertentu yang bisa untuk yang menggunakan Zoom. Oleh karena itu, mari kita mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan kepada Kristus yang telah memberikan kita waktu beribadah pada pagi hari ini. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Cuma terimalah berkat yang asalnya daripada Tuhan Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Yang percaya katakan, amin. 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 Silakan duduk saat teduh sejenak.